Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Marabullah. Saya Diki Arya Purnama. Saya Muhammad Abdul Aziz. Saya Diki Setiawan. Saya M. Akmal Maulana. Saya Muhammad Tariq Al-Ghifari. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun adalah gerakan yang berusaha menggulingkan dan mengganti landasan negara menjadi Republik Indonesia Soviet. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Safruddin dan Musso. Pemberontakan PKI yang diawali konflik kaum buruh di daerah Surakarta pada tanggal 11 September hingga 17 September 1948. Ternyata hanyalah pengalihan untuk pemberontakan di Madiun yang dipimpin oleh Sumarsono dan Peandio dan Letnan Kolonel Dahlan yang pro PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September, yang dimana dipimpin alih kembali oleh Amir Safruddin dan Musso, yang berakhir pada tanggal 30 September 1948 dengan konflik besar-besaran. Berikutnya ada pemberontakan DITI. Yang pertama terjadi di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipelopori oleh Kartosoewirjo, dan pemberontakan ini dihentikan oleh gerakan Pagar Betis. Yang kedua ada pemberontakan DITI di Jawa Tengah yang dipelopori oleh Amir Fattah dan terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949, dan pemberontakan ini dihentikan oleh gerakan Banteng Negara. Yang ketiga ada pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan yang dipelopori oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan II TNI, yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1950. Gerakan ini berhenti setelah Ibnu Hajar menyerahkan diri. Yang keempat, pemberontakan DITI daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Khan Muzaffar yang meletus pada tahun 1951. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh Khan Muzaffar yang tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga ia mengeluarkan pernyataan bahwa Sulawesi Selatan akan bergabung dengan negara Islam di bawah pimpinan Kartosoewirjo. Yang kelima, pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Bereuh yang seorang gubernur militer di Aceh. Setelah kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan, Aceh yang dulunya daerah istimewa turun statusnya menjadi daerah presidenan di bawah Sumatera Utara. Hal itu membuat Daud Bereuh tidak terima dan mengeluarkan maklumat bahwa Aceh akan bersatu dengan negara Islam di bawah pimpinan Kartosoewirjo. Selanjutnya ada pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang atau ADIL. Gerakan APRA muncul di kalangan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerly. Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Sedangkan latar belakang pemberontakan ini karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI. Selanjutnya ada gerakan Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur. Yang selanjutnya adalah G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, tentara G30 SPKI yang menamai dirinya sendiri sebagai Dewan Jenderal mulai menculik dan membunuh 7 jenderal Angkatan Darat. Ahmad Yani, MT Haryanto, dan DI Panjaitan dibunuh di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup dan disiksa. Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution yang sebenarnya adalah target utama mereka berhasil kabur dari penculikan tersebut. Namun, pengawal pribadinya yang bernama Pierre Tandian tewas saat mengaku sebagai Jenderal A.H. Nasution. Begitu juga dengan anaknya, yakni Ade Irma Nasution, yang terbunuh saat menjadi tameng untuk ayahnya. Berkat kesatuan bangsa Indonesia, G30 SPKI pun berhasil ditumpas oleh operasi penumpasan G30 SPKI yang dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan bantuan pasukan lain seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan Jenderal Soeharto. Selanjutnya ada pemberontakan dari pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan
perjuangan rakyat semesta, yang mana ini disebabkan oleh pertama, pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Yang kedua, pemerintah pusat mengalami labilitas disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, merajalela korupsi. Yang kedua, konstituante hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai korupsi konsepsi presiden. Selanjutnya, persoalan negara federal BFO. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah dalam dua kubu. Kubu pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu pertama dipelopori oleh Ida Anak Agung, Ide Agung atau NIT, serta RT Jumhana dari negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan DRT Mansur dari Sumatera Timur. Kubu kedua ingin agar garis kebijakan kerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO.